Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan lupa sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Dia tuh udah gak care, gak perhatian, udah gak sayang lagi sama gue. Jadi, lu udah gak jalan lagi sama si Wahyu? Oh my god! Oh my god! Kenapa semua makanan pada habis? Lu udah tahu kalau Melanie mau balik ke Jakarta? Gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu. Oke? Emangnya lu udah nggak mau balikan lagi sama si Melanie? Ngomong apa sih lu? Ya jelas nggak mau lah, Peng. Sekarang kan udah ada Nada. Anak abang Kiai lagi. Gawat, ini tidak boleh terjadi. Padahal aku sudah mau membuat rencana bagaimana caranya Wahyu itu bisa menerima Melanie kembali dan akhirnya Wahyu dibawa pulang sama Melanie. Jadi adik lo itu salah satu anggotanya tim lo. Lo nggak pernah bilang sama gue? Sebenarnya gue nggak mau bilang. Sebenarnya gue nggak mau punya adik artis. Malu kenapa bang? Harusnya lu bangga punya adik artis. Nah, ini bukan artisnya, mukanya yang bikin malu. Kayak gini aja deh. Sebelum lo semua pergi dari sini, gimana kalau kita guncang lagi pesantrennya? Tunggu. Mau ngapain sih? Minggir ah. Aku berharap kamu jangan pulang sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Percuma, Wahyu itu udah gak peduli lagi sama gue. Jadi mendingan sekarang gue pergi. Awas, awas. Mbak. Nggak semudah itu. Mbak harus bantu Mas Bro. Udah, minggir ah. Tunggu, sabar. Gue mau lewat. Sabar, Melanie. Aku memang baru mengenal kamu. Tapi aku sudah mengetahui bagaimana sifat kamu. Kamu itu wanita yang tangguh, yang tidak mudah menyerah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba sekarang kamu bayangkan, kamu jauh-jauh datang dari Jakarta untuk membawa Wahyu pulang ke Jakarta. Tapi sekarang kamu mau pulang sendiri tanpa membawa Wahyu. Apakah itu bukan pekerjaan yang sia-sia? Itu bukan kamu banget, Melanie. Maksud lo? Maksud aku, mungkin nasib kita hampir sama. Dulu sebelum Begundal Wahyu itu datang ke pesantren Darussalam, hubungan aku sama Dek Nada itu sangat baik, sangat indah, sangat harmonis. Aku sama Dek Nada itu sudah membayangkan, sudah mempunyai cita-cita yang sangat bagus, yang sangat indah. Tapi sekarang, begitu Begundal Wahyu itu datang, semua hancur impianku sama Dek Nada. Jadi aku mohon banget, aku mohon. Kamu jangan balik dulu sebelum kamu membawa Begundal Wahyu itu. Karena aku yakin, Wahyu pasti balik bersama kamu. Aku yakin, Melanie. Impian kita akan terjadi. Ngapain Thomas Najib deket-deket sama cewek kota itu? Jadi aku harap kamu jangan pergi dulu. Kamu jangan pulang dulu sebelum kamu membawa Wahyu. Please. Oke, gue terima tawaran lo. Gue akan tetap tinggal di sini. Bunyi, apa ini? Mas, bunyi mas, susah ini biar. Bangsat, mas. Apa tuh? Apa?
Sampean bikin malu aku. Aku ini santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam dibikin malu di depan wanita. Kamu itu nggak tahu, itu namanya arem-arem. Lontong. Isi apa, Mas? Wes. Bikin malu. Ayo bubar. Assalamualaikum, Mas Bro. Waalaikumsalam. Nora. Murah lagi nih. Oke. Are you ready? Ini grup band saya, Bang. Oh, lagunya rocker, tenang aja, Bang. Kita namanya kobal atau kobal Kolaborasi. Nah, itu kolaborasi. Kolaborasi. Gituan. Oke. Kita nggak jadi mainin. Jadi, liatin pinjam Liatin, Bang. Liatin, Bang. Jangan sampai nggak ngerok ya. Oke. Yuk, Are you ready? Ada grup band Timlo lagi nyanyiin di alamat pesantren, hebat. Nonton yuk. Ada grup band Timlo, hebat. Itu tuh. Ayo. Masya Allah. Weh, ada apa ini? Hah? Loh, jam lasnya belajar kok. Pada lari ke lapangan. Hah? Insya Allah, kangen. Cip, kamu dengar suara musik? Dengar Pak Kiai, dari tadi saya dengar. Pasti Wahyu beserta begundal-begundalnya bikin ulah Pak Kiai. Ya wis, cepet kamu periksa dan beri peringatan pada mereka, ya? Ji Pak Kiai. Ya wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fuad, Rohim. Ji Mas, sampean dengar? Oh, iya. Pasti begundal-begundal itu. Kita bikin pelajaran sama mereka. Supaya tidak mengganggu pesantren Darussalam. Pada saat belajar. Mas, melu aku. Siap, Mas Bro. Minumnya sahur sama buka, marahnya ya jangan marah. Mbak, suara apa itu, Mbak? Paling si Wahyu sama itu geng-gengnya itu bikin urakan. Aduh, baru aja dipuji udah bikin ulah lagi. Ya biasalah, orang kalau terlalu banyak dipuji yang ada tuh dia tambah urakan. Mbak, kita lihat yuk, Mbak. Nggak usah. Masuk lagi ke dalam yuk. Yaudah yuk, bilang aja mau lihat Aldo, kegenitan. Marilah ke masjid, marilah salat, niat beribadah karena Allah. Jangan ke masjid nyolong sendal, gak berpahala dikepukin orang. Masuk ke masjid ucapkan salam. Tiarap disangka orang latihan perang. Marilah ke masjid, marilah sholat. Sholat lurus khusyuk, jangan garuk-garuk, jangan teriak, jangan berjoget, jangan berdansa, gak jadi khusyuk, disangkanya gila.
apa iki? Hah? Sopo kalian? Hah? Sopo kalian? Bikin ribut di pesantren ini. Hah? Tim lo Pak Kiai. Tim lo. Suka di TV. Pak Kiai nggak punya TV di rumah? Bapak nggak tahu. Insya Allah. Aldo bisa jelasin kok Pak. Ini Sudah. Kalian ikut Bapak semua. Ayo. Ternyata capek bener ya bantuin Mas Bro. Tuh, perutku keroncongan. Lapar nih. Assalamualaikum Mbak Meni. Waalaikumsalam. Aku udah tahu kok. Kamu datang ke sini karena mau nyuri makananku, ya toh? Mbok jangan seujon kayak begitu. Mendingan Mbak Meni ngasih makan buat saya. Tidak ada. Kan, saya minta sedikit aja. Tidak bisa. Ini makanan tak buat sendiri ya buat aku. Wajah belum makan kok. Mbak, saya minta sedikit aja. Sedikit. Tidak iso. Makanan buat aku sendiri. Mbak Meni. Umat Islam itu mengajarkan tidak untuk pelit. Awong Kanjeng Nabi aja juga mengajarkan para umatnya untuk berbagi. Nah kalau Mbak Meni nggak berbagi, pelit berarti Mbak Meni bukan umatnya Kanjeng Nabi kayak begitu. Ya wes kalau begitu tak bagi sedikit aja ya. Iya Mbak. Kita bagi dua. Nih Mbak. Sama toh? Sama. Setengah-setengah. Oke? Oke Mbak, matur nuwun, terima kasih. Mbak Meni itu pancen cantik banget. Ah, kamu ini bisa aja. Kamu bilang aku cantik supaya tak kasih makanan terus. Ya toh, ya toh, ya toh. Mbak Meni cantik, tik banget. Sekali lagi matur nuwun Mbak Meni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ambil tomat ya Mbak, 2 ya. Iya. Matur nuwun lho Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sodet. Siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Betul banget. Meni jawabannya. Aduh, adik kamu datang ke sini kan untuk silaturahim. Cuma caranya saja yang salah. Mestinya itu Bapak tahu kedatangan kalian ke sini. Sorry Pak Kiai. Oh, sorry. Maksudnya maaf Pak Kiai. Nah, Saya kesini disuruh nyamar sama abang ini. Oh, iya Pak Kiai. Saya kemarin suruh jadi Roma Irama terlalu sampai gitu. Kayaknya jadi Jojon Pak Kiai. Cahyono gitu Pak Kiai. Enggak pantas kan, gemuk. Kalau saya jadi Ki Joko Bodo. Kok sedih? Nggak pantas kan? Iya. Ada. Saya mah jadi ini Pak Kiai Soleh Mahmud. Siapa? Itu ustadz di rumah saya. Sebetulnya lu sih ngapain pakai kemari? Udah gue bilang jangan cari masalah. Iya abang, udah berapa tahun nggak ketemu, kangen saya bang. Kangen lebay, lu bilang aja pengen nginep di sini. Biasa juga tidur di mana aja. Aduh, emang saya gembel apa tidur mana aja. Ini nih abang nih suka nginak-nginak mulu. Lagi juga kita nginep nggak ada fasilitasnya. Oh iya, masa tidur di dalam gudang? Banyak turutnya lagi. Masa kita disuruh ngangkat ini pohon Pak Kiai? Loh. Kok kalian jadi ribut begini? Hah? Iya Pak Kiai. Ini mereka berdua adik kakak tapi kayak kucing sama anjing berantem mulu. Satu gemuk, yang satu kurus. Kontras banget, nggak kompak Pak ya. Masa nggak kayak kakak adik? Harusnya rukun. Bapak jadi teringat sebuah hadis dari Anas bin Malik.
Kanjeng Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling membenci, saling dengki, dan saling bermusuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, tidak halal seorang muslim mendiamkan, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari. Kalau 2 hari diskon nggak? Baju diskon. Nah, ini nggak dosa gitu. Sudah. Adik kamu datang ke sini ingin bersilaturahim, punya niat baik. Mestinya kamu juga punya itikat baik menyambut adik kamu itu. Pak Kiai. Sekarang kamu coba saling bermaafan. Bukan, makanya ke sono. Nah, lihat. Kakak, dilihat kakak. Dil, maafin abang ya. Cium tangannya. Lu yang cium tangan gue. Iya maaf bang, saya juga punya salah. Ya. Dan kali kalau kemari jangan mendadak. Ya. Biar bisa gue usir lagi kalau kemari. Oh, Bang Kiai. Pelukan. Belum mandi Bang Kiai. Tuh, dia Pak Kiai tuh. Maaf deh, maaf. Waalaikumsalam. Loh, Man? Ono apa toh? Kok di ruangan Bapak banyak yang rame-rame seperti itu? Anu Mbak, kita itu kedatangan tamu Mbak. Kedatangan tamu sopo? Iya, kata teman-teman, dia itu adiknya Aldo. Dia artis ibu kota Mbak. Artis sopo? Aduh, itu loh Mbak, Ben Timlo. Oh, yo, Mbak tahu Mbak. Tapi nggak tahu adiknya jelek. Penting artis. Mbak, sejelek-jeleknya saya Mbak, masih jelekan mereka Mbak. Tapi mereka bisa jadi artis. Ya itulah mereka. Setiap manusia itu bisa jadi apa aja. Kalau misalkan mereka itu punya keahlian dalam bidangnya. Gitu loh, Man. Nggih. Kalau begitu Arman juga mau jadi artis, bisa kan Mbak? Yo, insya Allah bisa. Tapi tergantung dari kitanya. Kita mau berlatih, terus mau berdoa, ya terus bersungguh-sungguh. Iya Mbak. Mbak, kata teman-teman ya Mbak, Ben Timlo itu dulunya orang nggak punya Mbak. Cuman gara-gara dia jadi artis, dia jadi wong sugih. Ya begitulah, Man. Kehendak Gusti Allah, kuasanya dia. Jadi dia itu bisa menaikkan derajat siapapun. Kalau misalkan dia mau, ya jadilah. Oh, ngono ya Mbak. Ya wis, kalau begitu Arman akan berlatih keras Mbak. Supaya Arman bisa jadi artis ya. Sekarang Mbak Nada doakan saja supaya Arman ini bisa jadi artis top ibu kota ya. Nanti Mbak, kalau saya udah jadi artis, itu artis Andrea Dian. Nanti saya jadiin istri Mbak. Saya nikahi dia. Wah, betapa indahnya dunia Mbak. Kalau saya bisa jadi suaminya dia. Mbak Nada juga tenang aja. Nanti Mbak Nada saya akan jadi manajer. Tahu manajer toh Mbak? Tugasnya itu nyariin job supaya saya bisa manggung. Satu lagi Mbak, artis itu butuh asisten. Nah, Mas Aldo itu nanti saya jadiin asisten Mbak. Soalnya mukanya elek Mbak, nggak pantas jadi artis dia. Arman, kamu tuh nggak boleh seperti itu. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nggak ada yang nggak pantas, nggak ada yang pantas. Bisa aja terjadi, semuanya tuh bisa. Nggih Mbak. Ya wes lah, nanti kalau saya udah jadi artis, dia tak ajak juga jadi artis Mbak. Iya. Tapi Mbak Nada jadi manajer aja. Jadi artis, nanti job saya kalah loh, banyak Mbak Nada. Ya? Iya wes, kalau gitu aku balik lagi ke sana Nggih, Mbak, ya. nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Mbak Nada. Aduh, kalau dipikir-pikir Ben Timlo itu ndak ada bagus-bagusnya. Mukanya elek, suara cempreng, bisa jadi artis top. Bagusan juga suara Arman. Gila, gue tuh gak habis pikir ya sama si Wahyu. Kenapa dia selalu ngebelain cewek itu? Kayak bener-bener deh, si Wahyu itu emang udah berubah. Dia udah gak care lagi sama gue, udah gak sayang lagi sama gue. Baby, kamu datang juga? Iya, gue datang tapi bukan untuk itu.
Gue dengar lu pengen pergi. Ini kamu mau ikut aku juga? Ayo. Gue mohon sama lo, sebelum lo pergi dari sini, gue pengen lo minta maaf sama Nani. Aku minta maaf sama dia. Iya. Kamu kan tahu kalau dia yang salah sama aku. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Gila ya, lama-lama kamu tuh ketularan kampungan, tau nggak? Sama kayak orang-orang di sini. Oke, terserah. Terserah lo pengen ngomong apa. Yang jelas, lo udah nyakitin hati Nada dan santri-santri di sini. Jadi gue pengen lo minta maaf sekarang. Lihat ya Wahyu Subuh. Allah, gue akan pastiin akan bertekuk lutut di bawah kaki gue. Dan lo akan minta balik mohon-mohon sama gue. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa, Hen? Mau? J. Hah? J mau. Mau? Mau. Beneran kamu mau? J, Mas Ustadz. Aku mau. Aku lapar ya. Lapar. J. Sebagai teman, sahabat, akan saya kasih nasi goreng ini untukmu, Hen. Alhamdulillah. Mas Ustadz memang sahabat yang baik. Oh. Wah. Ikhlas? Ikhlas. Mas Ustadz, ibarat kata Mas Ustadz tuh kayak kerang. Hah? Kerang? J. Apa kuy? Jelek, hitam, keras. Tapi dalamnya halus, lembut. Kayak mutiara. Iya, iya. Ikhlas tak? Ikhlas, ya. Kenapa, Hem? Asin. Makanya kalau mau makan, mau melakukan sesuatu harus diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan, bacalah doa makan. Astagfirullahaladzim. Aku lupa ya? Nah, Kali ya? baca doa makan. Saking laparnya ya? Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nah, gitu. Kalau apa, Hem? Masih asin. Kamu bacanya nggak di sini, pakai ini. Harus ikhlas. Baca itu harus ikhlas. Kamu kurang ikhlas. Dari hati? Iya, dari hati. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mudah-mudahan dia asin. Iya. Coba sekarang kamu makan. Udah ikhlas dan dari hati. Iya. Tetap kan? Tetap. Asin. Saya sendiri juga makannya asin. Udah tak awali baca doa Bismillah juga tetap aja asin. Emang nasi gorengnya yang asin. Mencelakakan sahabat sendiri. Tidak baik. Enggak, Enggak mau? Enggak, Aku udah 3 kali, Mas Ustadz. Aku ikhlas, ikhlas. Aku juga ikhlas untuk balikin ke Mas Ustadz. Enggak. Lagi. This is it, nasi goreng enak tenang ala Meni. Bagi Anda yang ingin mencoba, silakan ketik rek spasi Meni dan kirim ke 101 isi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, kamu sejak kapan tuh ada di sini? Kamu sengaja ya mau mencuri resep masakan aku yang sudah terkenal sampai ke luar negeri? Ya toh. Si Mbak tahu aja. Itu tuh Mbak, dari luar wanginya enak banget. Kamu mau? Sayang, aku itu tadi udah bagi 2 sama Mas Fuad. Jadi sisanya setengah aja. Aku mau makan, jadi maaf tak bisa dibagi. Oh iya Mbak,
Nggak apa-apa kok, Nisa tuh cuman bercanda. Lagian Nisa tuh tadi udah makan, jadi udah kenyang. Oh ya Mbak, Nisa tuh kesini pengen ngambil teh. Persediaan di sanggar udah habis. Ya wes, silakan. Permisi ya Mbak. Sebentar, silakan duduk. Kamu yakin ndak mau nasi goreng buatanku? Ini nasi gorengnya enak tenan loh. Dicium aja mau? Lumayan. Si Mbak bisa aja. Nggak kok Mbak. Nisa tuh tadi cuman bercanda, Nisa udah makan, udah kenyang. Kamu itu memang pengertian banget. Ya wes, tak makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Mbak. Loh Mbak, kok nasi gorengnya dibuang? Tuh aku tadi kepikiran aja sama kamu. Kamu kan jadi kepengen juga kan? Ya wes, tak bagi. Ini enak loh, aku ikhlas, sumpah. Aduh, popo nih ini. Ayo ngaku, kenapa nasi goreng nih? Jujur. Asin loh. Tuh kan, balicik. Bagian nasi gorengnya dikasih ke Nisa. Tapi aku juga nggak ngerti loh, kenapa nasi gorengku ini bisa keasinan. Seumur-umur, selama aku merantau di luar sana jadi kokai, aku nggak pernah masak asinan. Beneran. Oh Mbak, jangan-jangan Mbak itu pengen nikah. Hah? Nikah. Nasi goreng keasinan. Iya. Apa tuh hubungannya? Nih Mbak, dengerin. Kalau kata orang zaman dulu sih ya, kalau masakan kita keasinan itu berarti kita tuh pengen nikah. Begitu toh? Iya. Yaudah, Nisa permisi Mbak. Mau ke sanggar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bener ya kalau aku masak keasinan berarti tandanya aku mau nikah? Bagus ini, fabulous. Siapa tahu nanti aku nikahnya sama Mas Wahyu. Handsome. Ya wes, tak masak lagi biar keasinan lagi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Ada Makasih ya. Oh, kirim. Thank you Bang ah. Makasih ya semuanya ya. Makasih ya. Dil, salam buat emak, Dil. Apa? Abang gila. Emak udah meninggal minta salam. Waduh, kenapa lo aja nggak meninggal, Dil? Dek lu, Dok. Ya kata jelek adik gue. Mas! Mas, tunggu Mas! 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 Aku minta tanda tangan, Mas. Mau barang. Kenapa nggak ada bilang sama aku kalau dia mau pulang? Itu pasti Wahyu. Dia pasti mau balikan lagi sama gue. Cewek kampung, ngapain lo kesini? Keluar sana. Heh, asal pretol ya cewek kota. Tak
bilangin, ndak ada yang berani ngerebut Najibku dari tangan Aisyah. Awas ya, kalau kue berani ngerebut Najib, kue bisa mati. Kue tau, kita itu saling cinta. Ndak bakalan ada yang bisa memisahkan aku sama Mas Najib. Kita tuh bagaikan Romeo and Juliet yang kayak di TV-TV di Hollywood itu, ngerti? Udah ngomongnya. Keluar! 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 Oh, dasar cewek kota Edian! Sok kemayu sayu! Lebih cantik kan aku! Awas kok ya, kemana-mana gue bakal nawasi! Mas Najib! Najib. Oke. Sepertinya gue harus manfaatin si Najib cupu itu. Supaya Wahyu bisa cemburu sama dia. Dan Wahyu berarti bakalan balik ke gue. Emang Melanie itu cerdas. Best deh pokoknya. Wahyu bakal balik lagi ke gue kalau gue punya rencana seperti itu. Ih, nyebelin. Sebel aku. Iyo nopo Tosya? Mas Najib. Nopo Mas Najib? Iku loh, masa dia berani-beraninya selingkuh di belakangku? Dia udah berpaling dariku sama si cewek kota itu siapa namanya Melani. Oh, ya ndak mungkin lah. Mas Najib tuh kuat iman. Aku tahu sama Mas Najib. Ndak mungkin dia suka sama Mbak Melani. Mbak Melani kan buka-buka aurat. Ya tapi kan namanya manusia juga pasti bisa khilaf toh. Ya emangnya kamu udah tanya langsung sama Mas Najib? Bro. Iyo, tapi bisa juga sih ya, Syah. Bisa aja Mas Najib hilang. Jadi ndak kuat imane. Lah ya kuwi toh. Namanya manusia tuh pasti bisa kegoda sama setan. Piye iki? Ih, jangan diacak-acak. Ih, yo wes kamu sekarang beresin batik nih. Oh, aku lagi sedih. Aku sebel aku sama Mas Najib. Udah mau beresin. Aku lagi sedih. Iya, tapi beresin. Sedihnya nggak usah kayak gitu, nggak usah acak-acak batik. Namanya orang lagi patah hati tuh harus mengertiin keadaan dong kamu sebagai teman yang baik. Iya, tapi itu marahnya kamu udah normal, tahu gak? Sampai acak-acak batik, udah tanggung jawab. Biarin. Aneh marah nih kayak gitu, kayak orang gila. Enak aja aku dibilang gila. Nada. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Melanie udah nemuin kamu? Melanie? Iya. Aku nyuruh dia untuk nemuin kamu dan minta maaf kalau udah ngeledek kamu dan santri-santri di sini. Nggak usah Wahyu. Gak usah. Kamu tuh benar-benar gak ngehargain orang ya. Aku capek-capek nyuruh dia untuk minta maaf sama kamu. Tapi sekarang kamu malah bilang gak usah. Bukannya seperti itu. Tapi memang gak perlu ada yang minta maaf. Aku sudah maafin Melanie. Kamu tuh bener-bener aneh. Kayak gampang bener maafin orang. Wahyu, Allah itu berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazau syayatum misluha fama afa wa aslaha fa ajruhu allahi innahu yuhibbud dolimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Dan kita harus lupakan orang yang jahat sama kita. Biarkan Allah yang membalas semuanya. Ya. Dan kita juga tidak boleh mengingat-ingat orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kita juga tidak boleh mengingat-ingat kalau kita berbuat baik terhadap orang. Ingatlah bila ada orang yang berbuat baik sama kita.
Dan ingatlah jika kita berbuat jahat sama orang lain, ya kan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Sepertinya Dek Nada sedang membutuhkan aku. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, Mas. Dek Nada sedang apa tuh? Ada yang bisa Mas Najib bantu? Nggak usah, Mas. Aku lagi ngitung pembukuan tentang pengiriman batik. Oh ya, gimana? Batik sukses? Alhamdulillah masih sukses. Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang Mas Najib ingin diskusikan. Tentang apa toh, Mas? Itu pacarnya si Wahyu. Semenjak kedatangan dia, sepertinya ada aura negatif di dalam pesantren Darussalam. Mas Najib itu sangat khawatir dengan santri-santri. Ketika Melani lewat, semua santri itu pada Astagfirullahaladzim. Mau sampai kapan seperti itu? Dan Mas Najib sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam itu mempunyai beban moral yang sangat tinggi untuk mengakhiri semua ini. Tapi mungkin memang agak susah ya, Dek. Sepertinya tabiat orang kota memang seperti itu. Tidak wanitanya, tidak laki-lakinya. Bergajulan juga seperti itu. Apalagi laki-lakinya. Sangat tidak pantas berada di sini. Astagfirullahaladzim. Mas itu nggak boleh suzon. Dan semuanya orang kota itu punya tabiat seperti itu. Contohnya Wahyu. Walaupun dandanan dia itu terlihat urakan, tapi dia itu punya hati yang baik. Seperti biasa, gak ada nama lain selain nama Wahyu. Jadi sekarang itu tinggal gimananya kita aja. Kita itu harus pintar-pintar menjaga diri. Kita memang tidak boleh jadi ikut-ikutan seperti mereka. Justru kita harus ngajarkan mereka dengan pelan-pelan. Kalau Mas Najib alhamdulillah siap, tapi bagaimana dengan santri yang lain? Mas Najib! Mas Najib! Mas Najib! Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih Ki? Jangan pegang-pegang. Aku tuh nyariin kamu tau nggak? Dari tadi kemana-mana. Akhirnya ketemu juga di sini. Bang Najib. Jangan pegang-pegang. Gini loh. Aku punya rencana. Tapi rencana itu cuma boleh kita berdua aja yang tahu. Soalnya ngomongnya dari hati ke hati. Bener kan, Mas? Tinggal kitanya aja yang pandai untuk menjaga diri. Kalau aku ganggu, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Dek. Jan. Aku itu menahan kamu di sini bukan untuk menghancurkan hubungan aku sama Dek Nada, tapi untuk menyatukan. Gini loh, dengerin dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan ya. Haram. Kita bukan muhrim. Siapa juga yang mau deket-deket sama lo? Ini juga kan rencana lo. Supaya gue tetap tinggal di sini. Jadi sekarang gantian. Rencana gue yang mesti lo denger. Gimana kalau lo itu pura-pura jadi pacar gue? Nah, kalau lo jadi pacar gue kan, si Wahyu tuh bakalan cemburu. Enak saja kamu. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana sih? Udah dengerin dulu. Gini loh, itu satu-satunya cara supaya Wahyu cemburu. Dan gue bisa ngerebut hatinya dia lagi. Tapi bukan begitu caranya. Nanti kamu lihat sendiri kan. Dek Nada begitu marah sama aku. Hah? Nah,
Itu udah terbukti kan? Buktinya Nada pergi ninggalin kita. Nah, itu artinya Nada itu cemburu sama lo. Dek Nada cemburu karo aku. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ih, udah deh, lu tuh percaya aja sama omongan gue. Pasti bakalan berhasil. Astagfirullahaladzim. Aku tidak mungkin percaya sama kamu. Aku hanya percaya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, lu tuh gimana sih? Emang dasar orang kampung susah dari sembarangan. Maksud gue itu bukan percaya sama begituan, tapi percaya kalau strategi gue itu bakalan berhasil. Begitu loh. Oke? Oke? Gimana? Terserah kamu saja. Oke, kalau begitu. Gimana sih? Kamu itu katanya setuju. Sekarang malah pergi. Sebentar lagi sudah waktunya maghrib. Gue mau sholat maghrib. Apa? Gue mau sholat maghrib. Gue mau sholat maghrib. Gue udah bisa ngomong gue. Gue mau sholat maghrib. Gue mau sholat maghrib. Dasar orang kampung ngomong gue aja nggak bisa. Gue. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Biar Fuad aja yang komat Kiai. Fuad, tunggu. Najib belum hadir, ya. Pak Kiai, kenapa dia nggak nyusul aja sih? Wahyu, Kanjeng Rasulullah juga saat mengimami itu masih menunggu para sahabat yang belum datang di masjid. Iya, gue tahu. Tapi kan itu para sahabat, berarti itu lebih dari satu orang. Tapi kan ini nunggu Najib doang, cuma seorang. Lagian kan sholat itu harus disegerakan kan. Memang benar. Tapi keutamaan sholat berjamaah juga itu punya toleransi terhadap saudara-saudaranya yang ingin sholat berjamaah. Jadi tunggu dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya telat Pak Kiai. Gak apa-apa. Ayo Pak, komat. Waktu pengurus pesantren datangnya telat. Ya Allah ya Gusti, aku takut ya Allah. Aku takut kalau Mas Najib betul-betul diambil sama orang ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, kalau Mas Najib jatuh cinta sama orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ya Allah jangan sampai. Please ya Allah. Ya Allah, aku berjanji ya Allah akan menjadi perempuan yang soleha untuk Mas Najib. Aku berjanji ya Allah. Perkenankanlah doaku ya Allah. Aku mohon. Amin. Rabbal alamin. Cuma salah apanya tadi? Caranya Pak Kiai. Caranya, iya. Saya juga tahu sih, Pak. Salah. Berat jadi Pak Kiai emang. Udah. Kok jadi ribut begini? Hah? Wawan bilang. Oh iya. Beliau diam. Cip, Rene, Cip. Nah, Pak Kiai jangan maju kali kan. Oh, Ini. Aduh. Waduh,
sebaiknya kamu periksa dan beri peringatan. Sorry. Kita punya Allah apa tadi? Maksud aku juga sama. Oke. Duh, akunya bisa melihat lagi di inbox. Oke. Wahyu, Allah itu telah berfirman dalam surat. Dan ingatlah cuci pahala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Copot. Mbak Nada itu orangnya baik, nggak sombong. Kita ngaji. Hei, aku bilangi ya. Kamu tuh lama-lama aneh ya? Ikut kampungan nggak? Alia, jangan gitu dong mukanya. Belum F? Udah action. Oh, udah ya? Emang udah action? Udah. Belum tuh. Udah mati. Mati. Sekarang kita latihan kita latihan di studio band, oke? Oke. Setuju. Oke, Bang ya. Bubar.